Ora, selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Academy. Sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan dan matematika terapan. Oke, pada sesi yang ke-10 ini, untuk kasus Tekinter, ya, kita akan membagikan sebuah proyek kepada Anda, di mana pada kasus ini kita akan menggunakan Tekinter Machine Learning data science ya untuk memprediksi penjualan, forecasting ya, meramal penjualan sebuah data penjualan produk ya. Tetapi time series artinya penjualannya itu terikat dengan waktu ya. Jadi nanti pada kasus ini kita akan di samping melakukan regresi atau peramalan terhadap sales ya, data penjualan, kita juga memprediksi menggunakan machine learning atau sebagai classifier untuk memprediksi eh, konsumen churn atau tidak churn itu adalah berhenti belanja atau berhenti mensubscribe pada store tertentu ya. Di sini churn nanti akan diprediksi churn satu artinya dia berhenti untuk melakukan pembelian, dan churn nol tetap ya, tetap melakukan pembelian. Terus di sini kita prediksi nanti meskipun hasilnya kurang baik ya, kalian berikan masukan nanti jika kalian sudah mengcopy source code-nya ya. Jadi mungkin kita membutuhkan sebuah algoritma yang lebih kompleks ya daripada yang ada yang saya terapkan ini. Karena data penjualannya itu seperti peak-peak ya. Jadi susah untuk diprediksi nih datanya ini dia. Mungkin dengan algoritma yang tidak machine learning, mungkin sinyal processing nanti saya coba lain kali. Ya, di situ kita melakukan juga apa namanya visualisasi atau distribusi dari setiap fitur pada dataset tersebut. Ya, Eh, kita telah kalau nanti saya berikan linknya, kita telah apa namanya membagikan kepada Anda source code-nya. Jika Anda menggunakan source code ini pada skripsi, tesis, ataupun buku Anda atau disertasi, Anda silahkan merujuk pada buku kami ya. Meskipun buku ini belum ditulis, sedang dalam penulisan, tapi ini screenshot yang ketika di running ya. Nah, ini. Nah, ini kita lihat terus nanti saya berikan pada page description. Nah, di sini saya berikan full source code untuk Anda pelajari dan Anda perbaiki dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, ini dia. Jadi ini adalah screenshot yang dihasilkan, semua screenshot yang dihasilkan pada source code tersebut ya. Nah, ini dia dari Baligi Academy, Baligi Academy Team ya. Ada puluhan nih screenshot ya. Anda bisa pelajari nanti dan perbaiki. Oke, sebagai ilustrasi kita buka saja programnya ya. Di sini pada program ini saya membagi dalam kelas-kelas seperti biasa. Main programnya saya beri nama main sales. Terus untuk jendela desainnya itu saya pisahkan dalam kelas desain window di sini ya. Desain window ya. Di sini saya tambahkan ada apa sini styling untuk ini combo box, terus menu ya, saya tambahkan di sini menu. Oh, salah ya, bukan bukan desain window programnya. Coba saya cari dulu. Saya kasih nama helper plot main window.
Oh, main window namanya ya, bukan saya sudah rename dia. Nah, ini dia main window. Di sini saya, ini kan saya impor dia, ya, kelas main window dari file main window. Ya, ini dia saya buat lebih kompleks dari project sebelumnya. Di sini seperti biasa, saya stylenya sama seperti project sebelumnya untuk combo box ya. Dan ini untuk menu, ya, menu nanti ada menu saya tambahkan untuk ilustrasi apa nanti untuk akses item menu di sini menu terus di sini ada ya untuk this menu ada dataset menu terus distribusi categorized ya features terus year wise menu juga month wise RFM analysis feature engineering terus saya tambahkan button ya ada tiga, terus label, canvas ya untuk di main window dan di list box ya list box ini isinya dan combo box ini ada satu dua tiga empat lima ya. Oke. Setelah itu proses data saya bagi untuk logika untuk memproses mempreprocessing dari dataset ya membuat datetime seperti biasa terus mengdrop ya, terus memformat supaya dalam bentuk datetime supaya kita indexingnya time nanti, terus create dummy untuk visualisasi saja nanti. Ya, ini untuk menormalisasi data year wise, month wise ya. Terus untuk menghitung RFM ya, dijadikan nanti apa namanya? hmm, Masukan juga untuk machine learning dan regresi. Di sini kita hitung RFM, terus ini churn customer menolak atau tidak, berhenti belanja atau tidak, terus kita encode karena paling banyak di sini datasetnya apa namanya dataset yang banyak objek ya, numeriknya cuma sales. Terus ini untuk mengkontrol kalau dataset itu terlalu besar kita ambil tahun 2018 saja misalnya. Kalau kemampuan komputasi kita agak agak kurang ya di laptop atau di PC kita bisa difilter di sini tahun berapa aja yang mau kita olah. Terus di sini untuk feature importance-nya saya buat juga di proses data sekaligus untuk menyimpan hasil. Di helper plot ini saya tambahkan banyak sekali ya, banyak sekali ini. Tapi untuk sebagai ilustrasi saya jalankan aja dulu daripada bingung, ya kan? Project ini. Oke, ketika kita jalankan muncul sebuah jendela ya, yang ini mirip dengan sebelumnya, tetapi di project ini saya tambahkan menu-menu ini, item menu di sini ada sejumlah menu di sini dengan berikut dengan item-itemnya. Jadi ketika diklik misalnya about dataset, bisa kita lihat view dataset di sini ya. Nah, dataset yang dipakai itu ada order date, ship date segala macam ini, ship mode. Nah, ini semua string ya atau objek di dalam Python yang numerik itu postal code ya, itu dan sales ya. Ini dia. Ini yang akan kita prediksi nanti. Oke. eh, itu kalau item menu ini dataset information juga saya sediakan di item menu itu. Buat dataset. Nah, di sini juga bisa kita lihat postal code itu tipe datanya float dan sales ya. Month ini karena kita categorize jadi dalam UIN 32 atau IN 32 ya ini. Ini setelah kita lakukan processing ini ya. Data sebenarnya adalah ini ya 0 sampai 16 ini. Oke. Hmm, Statistical description ini ya untuk min rata, minimum, maksimum, standard deviation ini untuk semua apa namanya kolom ya. Terus null values-nya juga saya tampilkan di sini. Ternyata dalam dataset itu perlu
ada null values ya dalam kolom postal code. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Ah, ini dia null values-nya ya postal code ya. Saya tambahkan di sini. Terus di menu feature distribution ini kita bisa klik dia before filling ya kan. Terus ini setelah after filling nilai-nilai postcode ya. Jadi nol sebelum diproses ya kita harus apa namanya tangani dulu yang null values mau dihapus atau kita berikan nilai rata atau yang lain. Terus di sini distribusi apa ya? Distribusi kasus ya untuk dataset jumlah kasus untuk D ya hari Senin, hari Rabu 541, Kamis dan Monday sampai Monday itu. Terus untuk month ini dia distribusi kasus atau distribusi sampel ya pada dataset ini berdasarkan bulan. Sini bisa kita lihat. Terus ini untuk quarter juga, quarter dan year. Nah, ini ada cukup balance ya datanya untuk 2015 sampai 2018. Ini juga cukup balance untuk quarter ya. Ada Januari periode quarter 1, Januari Mars itu hanya 13,7%. Ini data berdasarkan country ya. Ternyata hanya satu country, padahal saya tampilkan top 10 ya. Sini hanya satu country, United States. Terus ini berdasarkan sebaran datanya berdasarkan city ya di sini. Jadi bisa kita lihat New York City itu jumlah datanya itu pada dataset paling banyak. Feature distribution ini berdasarkan state ya dan region ini. Saya tampilkan juga. Nah, ini besar berdasarkan customer ya, paling banyak kasus customer ini ada top 10-nya dan ID-nya ini. Oke, terus product name-nya ini dia. Top 10 product name itu ada paling banyak itu staple envelope ya, produk yang paling banyak kasus ya, paling banyak sampelnya. Dalam dataset ini berdasarkan produk ID dan ini berdasarkan kategori office supplies, teknologi, furniture, apa ada subkategorinya paper dan segala macam ini paling banyak binders ya. Binders itu 15,2%. Terus di categorize kita kita lihat berdasarkan sales ya, berdasarkan tahun dan quarter nih. Paling banyak adalah di quarter Oktober sampai Desember. Kalau ini data penjualan berdasarkan tahun 2018 paling banyak. Oke, ini juga berdasarkan month ya, penjualan berdasarkan month dan day. Nah, paling banyak orang melakukan pembelian itu hari Jumat ya. Kalau ini berdasarkan bulan itu bulan November dan Desember. Terus ini berdasarkan ship mode yang paling banyak itu set standard class ya, pengiriman ini mungkin maksudnya. Ada terus ini segmen paling banyak konsumen daripada corporate dan home office. Ini berdasarkan kategori dan subkategori ya, penjualan berdasarkan kedua kategori tersebut. Penjualan berdasarkan name itu paling banyak itu nama produknya ini Canon Image Class Advanced Copier dan berdasarkan produk ID dia ID-nya Teko itu ya, Teko segala macam itu. Nah, ini data penjualan berdasarkan customer name itu namanya Sam Miller yang paling banyak melakukan pembelian ya, 25.043 dolar dan ini ID-nya. Berdasarkan city dan state, ini dia penjualannya. Nah, ini berdasarkan apa kita kategorisasi salesnya berdasarkan ini ya, kita buat rentang tertentu ya. Nah, ini dilakukan di sini di proses data. Sebelumnya kita kategorisasi sales supaya bisa divisualisasi lebih cantik ya ini.
Terus tutup dulu. Ini kategori sales ya. Kita kategorisasi berdasarkan tahun ini. Salesnya dalam stack bar plot ya, stack bar plot. Nah, ini juga ya untuk year dan quarter, month ya, terus dan lainnya ini. Oke, ini sebarannya ya untuk hari dan terhadap penjualan ya dan di versus kategori ini sebarannya. Jadi bisa kita lihat anomalinya atau trennya ya untuk berdasarkan day of weeks. Terus misalnya nih region. Oke, ini region ya. Central East South West kita lihat apa namanya penjualannya. Jadi trennya bisa kita lihat terhadap quarter ya dan lainnya. Terus kita lihat di sini kita visualisasikan juga time seriesnya. Ini sales penjualan 2015 dan ini 2016 ya. Bisa kita ini. Selanjutnya juga ini 2017 dan 2018 ini rata ya, rata menggunakan min dan EWM ya, exponentially weighted min ya. Terus selanjutnya data MindWise ya, bisa kita lihat juga datanya berdasarkan kuarter ya, kuarter 1 2 ini 2018 dan banyak juga ini saya sediakan untuk dipilih ya kan. Nah, di sini juga year 2016. Terus di sini ada juga sales berdasarkan month, bisa kita lihat trennya Januari misalnya itu cukup apa ya apa namanya berfluktuasi semua antar setiap bulan ini untuk across the years atau apa namanya lintas tahun nih. Kita bisa lihat trennya ya, tren bulanannya penjualan. Terus di sini kita lihat tren penjualan ya bulanan untuk region ya, untuk region bisa kita lihat 2015 sampai 2018 akhir itu. Nah, di sini bisa kita lihat tren penjualan berdasarkan region. Terus eh, berdasarkan kategori juga saya sediakan di sini. Terus berdasarkan segmen juga itu corporate home office customer ya. Ini tren penjualannya. Ini juga city based ya. Berdasarkan city ya, ini kota-kotanya penjualan time series-nya berdasarkan bulanan, rata bulanan, terus ship mode juga begini saya sediakan. Product name bisa kita lihat untuk Stable Envelope ini paling ada istilah bulan apa sekitar pertengahan tahun 2015 ini cukup naik ya. Dan ini di sini yang hijau itu isi staple paper nih di akhir 2018 nih cukup naik ya. Kemudian yang terakhir nih apa nih? Saya ada subkategori base. Nah, dari subkategori ini yang paling apa tren penjualan bulanan ya. Rata bulanan juga saya sediakan. Terus di RFM kita ciptakan sebuah segmen dari segmen customer ya. Kita buat menggunakan analisa RFM. Di sini kita berikan 5 kategori ya. Ada top customer, high value customer, dan sampai low value customer ada lost customer. Nah, ini lost customer ini kita anggap dia churn-nya satu nanti untuk analisis atau prediksi ya. Lost customer ini kita anggap satu. Dan ini kita anggap nol ya. Ini yang setia, meskipun low value customer kita anggap setia, dan lost customer itu yang churn-nya satu, yang artinya melakukan stop pembelian ya. Terus kita lihat juga penjualan berdasarkan customer segment itu. Ya, paling banyak ternyata justru lost customer ya melakukan penjualan. Jadi lost customer ini meskipun berdasarkan penjualan paling banyak melakukan berdasarkan ini pembelian paling banyak melakukan pembelian ya, dia ternyata dia paling banyak
di apa namanya hanya sekali dua kali saja mungkin ya. Setelah itu berhenti membeli. Terus customer segment berdasarkan year ini saya kasih stack bar float supaya bisa trennya ya per ini per tahun ya. Terus month juga seperti itu. Nah, ini berdasarkan customer segment by kategori dan segmen. Terus di sini region dan state ya. Oke, ini dia. Kemudian di sini juga RFM based. Nah, kita lihat analisa RFM ya, monthly sales ini bisa kita lihat yang merah itu top customer itu meskipun dia setia tapi melakukan jumlah pembelian paling sedikit. Yang lost customer juga justru yang melakukan pembelian yang apa namanya yang cukup banyak ya pada data set yang kita analisa ini. Terus feature importance coba kita lihat correlation matrix ya. Ini saya kasih threshold 0,01 di sini. Jadi yang orange ini yang ya bisa di apa namanya bisa diabaikan ya kalau ingin menghemat komputasi. Bisa kita lihat coba correlation coefficients-nya juga ini ya terhadap churn satu RFM score-nya ini yang hasil dari analisa RFM ini cukup penting ya dalam apa namanya korelasinya terhadap churn terus setelah itu dan yang lainnya ini bisa diabaikan kalau mau dihapus di drop dari kolom sebelum melakukan komputasi regresi dan ini regresi dan prediction ini mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan. Terus kita lihat feature importance berdasarkan random forest ya. Bisa kita lihat ini ada 4 yang penting untuk diperhitungkan ya. Extratrice juga begitu, sama ya 4 ini. Terus terakhir RFE ya ini. Ranking satunya ini ya ada Sipmood. Menurut RFE ini RFM score, frekuensi dan lainnya ini yang penting ya ranking satu. Dan yang lainnya itu rankingnya belakangan. Terus dari apa ini bisa kita lihat tadi sudah cukup apa berjalan ya setiap menu yang ada item menu pada menu yang kita sediakan ya. Fastasnya juga sama, saya berikan di sini dalam list box ya. Jadi bisa user bisa memilih ya. Ini sama, terus ini juga sama untuk combo box ya. Ini sama, tinggal pilih mau lewat ini atau lewat ini ya. Sama juga, ini juga begitu. Ah, cuma kalau ini dia saya kasih di kecil ya, kalau ini kan di zoom besar ya. Kalau ini kan besar dia ya. Kalau ini dia kecil-kecil dia sempit saya kasih ini formnya di form main form ya. Kalau ini di form sendiri saya buat. Ini di form sendiri karena multi form ya. Ini yang sama ya fasilitasnya. Nah berikutnya kita melakukan apa di sini? Hmm, regresi ya. Cuma hasilnya kurang baik karena datanya ini ya banyak apa pik-pik yang tidak ter ini ya, fiturnya tidak ter ini ya, teridentifikasi untuk machine learning regressor ini coba kita perhatikan ya. Nah, ini hasil prediksinya tidak mampu ini ya regression linear ini. Linear regression ini ya. Saya juga coba untuk yang lain Anda bisa coba ini. Anda coba dengan source code yang saya berikan ya. Bisa Anda tambahkan apa namanya regression yang lain ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ini kan jauh dari actual ya perfect prediction ya. Kalau yang rich coba. Nah ini yang rich ya cukup jauh juga menyimpang ya karena dia tidak bisa memprediksi peak yang mendadak begini ya. Oh, ternyata regresor machine learning pun tidak mampu ya. Jadi dibutuhkan sebuah algoritma sinyal processing yang apa namanya yang time series. Mungkin dengan
apa namanya, Webflap dan yang lainnya, Fuji ya, dan lainnya mungkin lebih baik ya untuk data-data yang cepat apa mendadak naik dan turun ini. Jadi dari sini bisa dibuktikan bahwa meskipun saya sudah melakukan hypertuning ya seperti biasa di sini regression, ini sudah saya lakukan hypertuning ya, juga masih atau jumlah estimatornya yang perlu banyak nanti Anda coba sendiri di alat komputasi Anda ya. Misalnya ini max depth-nya diperpanjang dan jumlah sampelnya di lip sampelnya diperpanjang ya, atau jumlah estimatornya coba Anda sendiri coba dengan source-source tersebut, atau Anda coba dengan metode lainnya seperti metode metode forecasting yang lebih advance ya. Nah, ini juga Anda coba yang lain di sini ada sediakan. Terus kita lakukan prediksi terhadap churn di sini. Ya, di sini bisa kita apa? Hasilnya ditampilkan ya, dalam tabel tersendiri untuk melihat. Nah, di sini 100% ya. Artinya antara training score dan validation score itu sama dengan satu semua. Jadi berhasil dia untuk melakukan prediksi churn customer atau tidak. Begitu juga misalnya apa decision trees ini 100% juga. Coba kita coba yang ada boost ya. Ini hasilnya 100% juga ya. Meskipun hanya machine learning, kita belum pakai yang neural network ya. Deep learning, hasilnya sudah sangat sempurna. Oke, misalnya random forest. Nah, ini random forest juga 100% ya. Jadi kalau untuk memprediksi churn, ini algoritma machine learning-nya sudah cukup baik, tetapi ketika dia memforecasting apa namanya penjualan ya, karena data penjualannya itu cukup ekstrim ya, meskipun ini mungkin data penjualan yang artifisial ya, bukan sebenarnya karena kita lihat pada periode tertentu itu lakunya sedikit sekali, sementara pada tanggal tertentu itu lakunya penjualan sangat tinggi ya. Saya kira ini datanya adalah data fiktif ya, bukan data penjualan yang realistis gitu. Jadi ketika data ini digunakan, yang digunakan adalah data yang realistis, mungkin eh, apa namanya machine learning regressor ini cukup baik ya memprediksi. Karena saya sudah pakai hypertuning, hypertuning di sini di algoritmanya. Begitu juga dengan machine learning juga saya sudah sediakan apa namanya hypertuningnya seperti biasa ya. Jadi mencari model base model sendiri ya. Oke, kita sedikit sebagai pengantar ya. Tadi sudah saya jelaskan menu window, di sini proses data juga. Nah, ini plot ya, semua plotting utilities saya tempatkan dalam satu kelas. Di sini semua ya, bisa Anda lihat nanti. Begitu juga dengan bagaimana menampilkan apa namanya form ya. Di sini saya sediakan ada 3 form. Form yang pertama itu ada dua apa namanya dua kanvas saya sediakan. Nah ini form yang kedua itu hanya menampilkan scroll text yang saya pakai di sini. Ya di sini. Nah ini hanya scroll text saja. Terus yang form yang ketiga itu hanya untuk satu kanvas saja saya tambahkan ya. Yang form satu dua kanvas, form 2 hanya scroll text, form 3 itu yang satu kanvas yang saya pakai di sini tadi. Misalnya di sini, nah ini satu kanvas saja. Pakai itu form berapa tadi? Form 3 ya. Saya pakai terus yang ini satu kanvas juga. Oh, yang ini mungkin ya. Oh, ini satu kanvas. Yang ini mungkin. Ah, yang ini dua kanvas, maka dia form satu ya. Form satu, terus yang form 3, form 2 ya, yang hanya scroll text ya itu tadi. Saya pakai untuk menampilkan ini data set information dan lainnya itu. Terus seperti biasa nih algoritma untuk regresi ya, saya kira sama cuma kita hypertuningnya aja kita apa kita ubah-ubah. Jadi bisa Anda
buat sendiri ini tambah misalnya apa namanya nearest neighbors-nya Anda tambah ini opsi-opsi nearest neighbors-nya ada busnya juga gitu. Yang paling penting itu mungkin learning rate-nya Anda perkecil dan estimatornya bisa Anda besar sesuai dengan alat komputasi dan tujuan dari proyek Anda. Begitu juga dengan machine learning ya. Nah, jadi oke, jadi apa namanya? Hmm, inilah proyek kami ya yang bisa Anda akses secara gratis meskipun bukunya belum saya tulis. Tapi Anda bisa menggunakannya untuk tujuan akademik ya. Jadi inilah sumbangan kami dari Balik Academy untuk Anda sehingga Anda bisa mengaksesnya ya di sini di apa kami di blog kami ya di sini dan Anda bisa mendapati source code-nya untuk Anda pelajari dan dicoba-coba ya. Nah, ini saya sudah kasih bukan hanya penggalan ya seperti banyak programmer. Kami kasih full source code untuk Anda pelajari. Kalau Anda punya rezeki ya silahkan nanti beli buku ini. Meskipun belum kami tulis ya. Setelah ini baru kita tulis. Oke, oke sekian dulu ya dari kami Bali G Academy ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan source code-nya juga berguna bagi Anda. Oke, silahkan sharing gitu untuk report ketika Anda telah menggunakan source code tersebut untuk Anda modifikasi dan menghasilkan atau memberikan hasil prediksi yang lebih baik atau untuk terapan yang lain ya pada riset Anda atau studi Anda. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy. Horas.